Halo teman-teman, di video kali ini kita akan lanjut dengan pembahasan problems with the form of the verb. Permasalahan yang ada dalam kata kerja ya, atau bentuk dari kata kerja. Nah, jadi kalau kita membicarakan tentang verb, kata kerja, dalam bahasa Inggris itu ada beberapa bentuk kata kerja. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia itu kan lebih simple. Kalau makan ya makan aja, mau makannya sekarang, mau makannya besok, mau makannya kemarin, itu kata kerja makan ya tetap makan. Tapi dalam bahasa Inggris itu ada beberapa bentuk. Nah, di sini nanti kita akan coba untuk melihat lebih detail bagaimana bentuk-bentuk dari kata kerja dan apa aja permasalahannya. Nah, sekarang kita mulai. It is common in written expressions questions on the Toefl test for the verbs to be formed incorrectly. Nah, jadi memang kata kerja itu sering banget ya ada di soal-soal, pasti ya kalimat mesti ada subjek, ada kata kerja gitu kan. Makanya kita perlu untuk lebih aware dengan bentuk dari kata kerja. Therefore, you should check the form of the verb carefully. Kita harus ngecek bentuk kata kerjanya itu apakah udah benar atau enggak dalam kalimat tersebut. You should be familiar with the following verb forms: the base form, the present tense, present participle, the past, and the past participle. Nah, jadi ada beberapa bentuk kata kerja, teman-teman. Ada base form. Base form itu bentuk dasar ya. Kata kerja dasar dari kata kerja itu base form. Misalnya apa? Di sini ada tabel itu ya. Teman-teman bisa lihat di bawahnya ada tabel. Nah, ada base form itu kan bentuk dasar. Dasar itu ya simpelnya bisa kita bilang verb one, tanpa ada tambahan apapun ya. Jadi benar-benar murni hanya verb satu aja. Walk, hear, cook, sing, udah itu aja. Tidak boleh ada tambahan apapun. Nah, itulah disebut dengan base form. Jadi kata kerja dasar. Lalu ada present tense. Nah, biasanya kita pakai dalam apa ya? Tensesnya kalau kita pakai di present, kayak daily activities, habits, itu kan biasanya kita pakai presence. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Ini ada walk, terus ada tambahan S di belakangnya ya. Ada tambahan S, ada yang tambahan S, ada juga bisa pakai ES, nanti tergantung kata kerjanya. Nah, kapan kita pakai S dan kapan kita nggak pakai S? Kalau pakai S itu adalah untuk subjek he, she, it. Jadi kalau Ayu Dewi atau Dewi Ayu biasanya tidak menggunakan S. Jadi yang pakai S itu hanya he, she, it aja. Lalu ada juga yang namanya present participle ya, present participle. Sebenarnya present participle sama past participle itu sudah pernah kita bahas di mana? Di skill-skill awal. Kalau teman-teman masih ingat ada di sekitar skill 5, 4 ya, 4 dan 5. Jadi di skill 4 dan skill 5 itu kita pernah bahas tentang present participle dan past participle. Jadi present participle itu dan past participle ya, memang dia bisa berfungsi sebagai verb. Karena di sini kita ngomongin form of the verb, tentu di sini dia fungsinya sebagai kata kerja. Tapi selain kata kerja, dia juga bisa berfungsi sebagai adjective. Nah, nanti ada pembedanya nih. Kapan present participle bisa jadi verb, kapan dia bisa jadi adjective. Itu ada cirinya. Nah, itu sudah pernah kita bahas di skill 4 dan skill 5. Jadi, teman-teman mungkin boleh mereview kembali sedikit di skill 4 dan skill 5 ya. Bedanya apa? Present participle sama past participle dilihat dari bentuknya ya. Tentu kalau present participle itu yang ada ing-ingnya. Jadi dia pakai ing. Kalau past participle itu bentuk ketiga ya, teman-teman. Jadi past participle sama past tense itu beda ya, teman-teman. Jadi kalau past participle itu bentuk ketiga. Kalau past yang ini verb 2. Nah, jadi simpelnya adalah kalau past itu verb 2. Kalau past participle simpelnya itu adalah verb 3 ya. Kalau present ini yang verb 1 bisa tambahin S, bisa juga enggak ya. Verb 1 S, ES itu adalah present. Nah, kalau present participle itu verb ing. Present participle itu simpelnya adalah verb ing. Kalau base form itu simpelnya ya verb 1. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin bisa gambarannya lebih jelas sedikit gitu ya, teman-teman. Jadi beda antara past sama past participle. Walaupun mungkin kelihatannya kayak sama. Contohnya seperti yang ada di walked, ini kan sama ya. Ya memang walk itu kan regular verb.
kata kerja yang beraturan. Jadi mau pakai verb 2, verb 3 ya sama, memang bentuknya pakai ed. Nah, yang irregular itu biasanya yang nanti akan terlihat perbedaannya. Misalnya, di sini present pakai sing, verb 2-nya pakai sang, verb 3 pakai sang. Sing, sang, sang, kan beda ya, teman-teman. Terus begin, began sama began juga beda. Nah, jadi makanya kita perlu untuk lebih berhati-hati untuk melihat kata kerja dalam kalimat itu udah bener nggak sih pakainya? Apakah dia harus pakai verb 1 atau pakai verb 2 atau pakai verb 3 atau mungkin pakai verb ing gitu ya. Atau mungkin juga pakai base form aja, nggak perlu tambahan apapun. Apakah cukup jelas sampai di sini teman-teman? Semoga cukup jelas ya. Nah, jadi yang akan kita ulik di sini adalah bentuk dari kata kerja. Memang ada beberapa bentuk kata kerja, jadi tidak sesimpel seperti dalam bahasa Indonesia ya. Nah, dan teman-teman perlu untuk lebih familiar dengan beberapa bentuk kata kerja ini, supaya kita tidak salah dalam membaca soal ataupun menentukan jawaban mana yang kita butuhkan kata kerjanya dalam kalimat tersebut. You should be particularly aware of the following 3 problematic situations with verbs because they are the most common and the easiest to correct. Jadi di sini kita mulai masuk kira-kira apa yang perlu kita lebih perhatikan lagi, lebih berhati-hati dalam membaca soal gitu ya. Yang pertama adalah check what comes after have, check what comes after be, and the last one, check what comes after will, would, and other models. Nah, jadi teman-teman, di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Apakah kita ketemu sama have, atau kita ketemu sama be, atau kita ketemu sama models auxiliary. Karena ketika kita bertemu dengan 3 hal ini ya, itu bentuknya berbeda-beda. Jadi bisa berbeda-beda. Makanya kita diminta untuk ngecek kira-kira di kalimat itu yang ada yang mana. Apakah ada have, atau ada be, atau ada model auxiliary, atau nggak ada semua. Di sini ada catatan ya. A more complete list of verb forms and an exercise to practice their use are included at the back of the text in Appendix F. You may want to complete before you continue with skill 30 through 32. Jadi ini skill 30 sampai 32 itu sepaket teman-teman. Ngomongin tentang kata kerja, form of the verb. Nah, jadi bentuk kata kerja ini nanti bisa berubah-ubah tergantung dari apa yang kita temukan dalam soal itu. Apakah di kalimatnya ada have, ataukah di kalimatnya ada be, atau ada model auxiliary. Nah, kita akan coba untuk belajar bareng lebih detail one by one. Kita mulai dari skill 30. Skill 30, after have is the past participle. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu sama have, mungkin aku pernah di beberapa video menyebutkan auxiliary ya, atau kata kerja bantu. Jadi kata kerja bantu itu ada have, has, had, yang biasanya kita pakai di perfect tense. Terus ada be, yang pakai is, am, are, was, were. Kemudian ada do, does, did, sama ada model auxiliary. Nah, kalau di sini, have di sini, ingat teman-teman, have di sini itu bukan have kata kerja murni, yang artinya adalah mempunyai atau memiliki ya. Jadi have di sini adalah have yang masuk dalam auxiliary atau kata kerja bantu. Kalau aku sendiri sih sebenarnya have itu ya sebenarnya mungkin nggak ada artinya gitu ya. Makanya disebut kata kerja bantu. Atau biasanya lebih simpelnya kalau kita biasanya mengartikan kalimatnya itu simpelnya kalau di kita mengartikannya sudah gitu ya. Jadi misalnya I have eaten, aku sudah makan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris mungkin sebenarnya itu have no meaning. Tapi kalau kita belajar dalam bahasa Indonesia, biar lebih mudah aja kita belajarnya, biasanya kita artikan dengan sudah atau telah gitu ya. Whenever you see the helping verb have, jadi helping verb atau auxiliary, have in any of its forms, have, has, having, and had, be sure that the verb that follows it is in the past participle form. Jadi kalau teman-teman ketemu sama have, sama has, sama having, sama had, apapun lah bentuknya gitu ya. Pokoknya ketemu sama have. Nah, dan ketemu sama kata kerja lagi, maka pakailah past participle. Apa tadi past participle? Pakai bentuk ketiga ya. Jadi past participle kita pakai apa? Pakai verb 3. Nah,
Jadi kalau di past participle, kita pakai verb 3. Jadi kalau ketemu have, maka teman-teman setelah have itu kita pakai verb 3. Nah, kita lihat contohnya. They had walked to school. Ini salah ya, harusnya had walked. Jadi ada tambahan ed, karena verb 3-nya walk ya, walked pakai ed. We have seen, harusnya we have seen, see, saw, seen gitu ya. Ini masuk ke irregular, jadi kata kerja yang tidak beraturan. Sama kayak took harusnya has taken, take, took, taken gitu ya. Having ate harusnya having eaten. She should have did harusnya should have done. Do, did, done gitu kan. Nah, jadi kalau kita ketemu sama have, entah bentuknya pakai have, has di present perfect ya, atau dia pakai had past perfect, atau dia pakai having misalnya, it's okay. Tapi pastikan dia setelah itu pakai verb 3. Yaitu simpelnya past participle itu ya, simpelnya kita bilang verb 3. In addition, you should be sure that if you have a subject and a past participle, you also have the verb have. This problem is particularly common with these verbs such as sing, sang, sung that change from present to past participle by changing only the vowel. Nah, jadi kita perlu berhati-hati juga ketemu sama irregular verb. Sebenarnya kalau irregular verb itu kalau menurutku ya, itu lebih mudah mengenali mana yang verb 1, verb 2, verb 3 karena jelas ada perubahannya gitu ya, teman-teman. Justru yang cukup challenging nanti itu adalah bentuk yang regular. Kenapa? Karena verb 2 sama verb 3-nya kan sama, bentuknya pakai ed. Nanti tergantung bagaimana kita bisa melihat situasinya, apakah itu adalah verb 2 atau dia harus pakai had verb 3 gitu misalnya. Atau dia harus pakai verb 3. Nah, begitu juga dalam hal ini kita juga perlu untuk tetap berhati-hati ya penggunaan dari irregular verb karena verb 1, verb 2, verb 3-nya itu beda-beda. Jadi jangan sampai keliru kita pakai past participle harusnya, tapi kita malah pakai yang bentuk past. Misalnya di sini, my friend sang in the choir. Harusnya my friend sang, jadi ke past tense, atau my friend has sung, jadi pakai has sung. Jadi kalau sang aja berdiri sendiri, jelas nggak bisa ya, teman-teman. Sekali lagi, verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri ya, kalau dia sebagai kata kerja. Kalau sebagai kata kerja, tidak bisa berdiri sendiri. Makanya, if you have a subject and past participle, kamu harus pakai have. Jadi nggak bisa cuma kita bilang my friend sang. Sang itu kan past participle, bentuk ketiga. Itu harus ada have-nya dong gitu. Entah mau pakai has atau pakai had misalnya jadi past perfect. Ya intinya kalau ada bentuk ketiga, verb 3, kalau dia sebagai kata kerja ya, maka dia harus ada have-nya, harus ada auxiliary-nya, harus ada kata kerja bantunya, helping verb. He become angry at his friend, itu juga salah, karena become itu kan bisa verb 1, bisa verb 3. Kalau dia mau jadi verb 1 harusnya kan he becomes. Tapi kalau he become ya salah, berarti dia bisa diubah ke he became or he has become. Nah, mau pakai yang bentuk yang mana ya? Makanya tergantung dari kalimatnya kan, teman-teman. The boat sank in the ocean, ini juga sama. Sink, sank, sunk gitu ya. Nah, itu juga sama halnya dengan my friend sang in the choir. Nah, semoga cukup jelas, teman-teman. Kalau memang nanti ada pertanyaan ya, silakan tulis di kolom komentar aja. Nah, jadi kalau kita mau pakai past participle, sekali lagi teman-teman, past participle tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia tidak seperti verb 1, tidak seperti verb 2 ya, tidak seperti verb 1, verb 2 yang bisa berdiri sendiri. Verb 3, past participle, nanti juga verb ing, present participle, base form itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Nah, jadi yang bisa berdiri sendiri itu verb 1 sama verb 2, yang nggak bisa ada base form, ada present participle sama past participle. Sekarang kita langsung ke latihan soalnya. Oke, kita lihat dulu di nomor 1 ya, teman-teman. The young girl drank a glass of milk. Jadi di sini kita terlepas dari waktunya, kita nggak melihat dari waktunya ya. Kita mencoba untuk melihat dengan lebih simple, hanya dari bentuk kata kerjanya aja. Yang dipakai itu udah benar atau salah sih gitu. The young girl drank itu kan bentuk ketiga dari drink, minum.
Jadi kalau kita pakai drunk di sini adalah verb 3, bener nggak? Salah. Kenapa? Karena verb 3 itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya, teman-teman. Kita butuh helping verbs. Pakai apa? Ya, pakai have. Nah, karena di sini young girl, kalau kita misalnya pakai present perfect, maka kita bisa tulis pakai has drunk, misalnya. Nah, the young girl has drunk a glass of milk. Jadi tinggal tambahin pakai has. Atau kalau mau diubah ke bentuk yang lain, seperti yang tadi di sebelumnya ya, bisa juga kita pakai bentuk keduanya, drink, drank, misalnya. So, the young girl drank a glass of milk. Sekali lagi, di sini kita tidak membicarakan masalah waktu ya. Kita hanya melihat bentuk dari kata kerjanya itu, kalau kita pakai itu udah bener nggak sih? Karena yang kita fokuskan di sini kan form of the verb-nya dulu. Kalau ngomongin masalah waktunya nanti gitu ya. Jadi kita belajar untuk analyze dengan lebih dalam penggunaan kata kerjanya ini, bentuknya udah bener nggak yang dipakai. Nah, kira-kira seperti itu. Nomor 2, sudah benar. Kenapa? Before she left, she had asked her mother for permission. Before she left, sebelum dia pergi, dia udah minta izin. Jadi, karena konteksnya di sini past time, left itu past tense, she had asked itu past perfect ya. Jadi, sudah benar. Memang pakai had asked. Jadi, tidak ada masalah. Nah, di nomor 3, bagaimana dengan nomor 3, teman-teman? Benar atau salah? Having finished the term paper, he began studying for the exam. Tadi ada contohnya juga, having ate. Harusnya having eaten. Jadi nomor 3 sudah benar, karena finished itu bentuk kedua dan ketiganya bentuknya sama ya, karena masuk ke regular verb. Number 4, the secretary has broke her typewriter. Di sini sudah jelas ada kesalahan di kata broke-nya. Penggunaan kata kerjanya bentuknya tidak tepat karena broke di sini kan verb 2. Harusnya kalau ada has, kita pakai apa? Pakai bentuk ketiga. Apa bentuk ketiganya? Pasti teman-teman sudah tahu. Has broken. Berarti nomor 4 incorrect. The secretary has broken her typewriter. Harusnya gitu ya, teman-teman. And then number 5, the installer should have completes. Ini juga sama ya. Should have completes. Completes-nya itu salah, karena completes itu verb 1. Verb 1 itu tidak membutuhkan bantuan. Jadi verb 1 bisa berdiri sendiri. Jadi harusnya gimana? Ya ganti pakai ed gitu ya. Jadi harusnya should have completed the task more quickly. So number 5 is incorrect. Number 6, he has often become angry during meetings. Has become. Sudah benar nggak teman-teman pakai become? Become, became, become. Jadi become itu verb 1 sama verb 3 yang bentuknya sama. Verb 2-nya yang beda, became, pakai a ya. Nah berarti nomor 6 sudah benar. Nah jadi become di sini dia sebagai verb 3, bukan sebagai verb 1. Karena kalau verb 1, dia tidak perlu, nah kalau verb 1 nggak perlu apa? Nggak perlu pakai bantuan apa-apa. Bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya verb 1, ya bisa kita bilang he becomes. Langsung gitu ya, karena pakai S. Kenapa pakai S? Ya karena dia he. He, she, it itu yang pakai S. Number 7, she has rarely rode her horse in the park. Nah, rode ini kan bentuk kedua ya. Padahal di sini ada has. Berarti kita nggak bisa pakai she has rode. Harusnya diubah menjadi apa? Bentuk ketiganya ridden. Jadi ride, rode, ridden. So number 7 is incorrect. Number 8, having saw the film. Ini mirip dengan nomor 3. Kalau nomor 3 benar, having finished. Kalau di sini yang salah, yang incorrect. Harusnya apa? Having seen. Harusnya having seen ya, teman-teman. Jadi having seen bukan having saw, tapi having seen, karena bentuk ketiganya adalah seen. See, saw, seen. Ini irregular verb. Nah, makanya kita harus ubah. Number 9, Tom has thought about taking that job. Number 9 is correct, udah benar. Jadi untuk think, berpikir, think, thought, bentuk 2 ketiga sama. Jadi nggak ada masalah. The last one, you might have respond. Nah, ini tinggal tambahin ed aja ya, teman-teman. Karena ada have di sini, ada auxiliary, ada helping verb. Jadi kita butuh pakai bentuk ketiga. You might have responded more effectively. So number 10 is incorrect.
Nah, as simple as that. Sesimpel itu ya, teman-teman. Jadi, jangan bingung dengan bentuk-bentuk dari kata kerja. Perhatikan aja, teman-teman, di situ ada auxiliary-nya nggak? Ada kata kerja bantunya nggak? Gitu. Kalau ada, dilihat kata kerja bantunya apa gitu ya. Semoga cukup jelas. Kita langsung lanjut ke skill 31. Skill 31. After be, use the present participle or the past participle. Kalau tadi sebelumnya di have, kita harus pakai past participle aja. Kalau di be, kita bisa pakai dua-duanya. Mau pakai present atau mau pakai past participle, it's okay. Depends on what, nanti kita lihat apa sih bedanya kalau pakai be. Be itu apa? Ada am, is, are, was, were, be, been, and being. Di sini sudah ada contohnya ya, bentuk dari be itu apa saja. Ada yang bilang be, ada yang bilang to be, kadang ada yang bilang auxiliary, oke-oke aja. Nah, jadi kalau kita pakai be, is, am, are, was, were, maka kita bisa menggunakan dua opsi ya. Apakah kita mau pakai bentuk yang ing atau kita mau pakai bentuk yang verb 3. Bedanya apa, teman-teman? Hanya beda di arti atau maknanya ya. Jadi kalau kita pakai ing, maka artinya dia menjadi kalimat aktif. Kalau dia pakai verb 3, dia menjadi kalimat pasif. Nah, jadi aku tulis ya. Kalau present participle yang kita pakai, maka kalimat itu akan menjadi kalimat aktif. Tapi kalau di past participle, maka dia akan menjadi kalimat pasif. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi kalau ketemu is, am, are, was, were, be, been, being, dia ketemu sama verb ing, dia jadi kalimat aktif. We are doing, jadi kita sedang mengerjakan tugas gitu ya. Tapi kalau yang contoh berikutnya, the homework was done. Berarti kan dikerjakan, bukan mengerjakan, tapi kan dikerjakan. Jadi bentuknya pasif. Tom is take the book. Tom is taking, kan harusnya gitu ya. Tom is taking, mengambil, sedang mengambil buku. Kalau the book was taken, itu artinya kan diambil by Tom. Nah, jadi cuma beda di apa? Cuma beda di artinya aja. Kalau kita pakai present participle, maka dia menjadi kalimat aktif. Kalau kita pakai past participle, pakai verb 3, maka dia menjadi kalimat pasif. Nah, sesimpel itu ya, teman-teman. Jadi, kalau ketemu be, is, am, are, was, were, dan seterusnya, lalu kita ketemu sama kata kerja, maka opsinya bisa dua. Bisa pakai verb ing atau pakai verb 3. Jadi, kita ketemu be, bisa ketemu sama dua. Mau pakai verb ing, atau bisa juga pakai verb 3. Bedanya apa? Kalau misalnya kita pakai verb ing, maka kalimatnya menjadi kalimat aktif ya, active voice. Kalau di verb 3 dia jadi kalimat apa? Jadi kalimat pasif, passive voice. Nah, sesimpel itu teman-teman ya. Di sini udah ada sih ya di tabelnya. Be plus present participle sama past participle. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita langsung ke latihan soalnya aja. Number 1, at 12, Sam is eat his lunch. Kenapa salah? Pasti teman-teman sudah tahu kesalahannya ada di mana. Kesalahannya harusnya dia pakai eating, bukan eat aja ya. Kenapa? Ya karena ada be-nya di situ, ada is. Jadi harusnya pakai ing. Masa pakai eaten? Wah, nanti jadi Sam-nya dimakan gitu kan. Gak logis ya. Jadi harusnya pakai yang bentuk present participle. Number 2, we are meeting them later today. We are meeting, udah benar gitu kan. Nah, what about number 3? The message was took. Nah, ini harusnya diganti apa guys? Took-nya harusnya kita ganti dengan was taken ya, karena di situ ada by the receptionist. Biasanya bentuk kalimat pasif itu yang simple itu bisa kita lihat ada preposisi by, oleh siapa. Jadi ada yang melakukannya siapa, oleh siapa. Itu berarti ciri khas kalimat pasif gitu ya, pada umumnya begitu. Maka nomor 3 jawabannya incorrect. Number 4, being heard was extremely important to him. Apakah sudah benar? Yes. Di situ ada being. Kalau kita artikan jadi apa sih? Being heard, didengar gitu kan. Was extremely important to him, didengarkan gitu. Nah, jadi nomor 4 sudah benar. Number 5, the Smiths built their house. Ini jelas ada kesalahan di kata build-nya. Seharusnya gimana teman-teman? Harusnya pakai ing ya, sedang membangun rumah mereka. Karena kita melihat kalimatnya tidak butuh kalimat pasif, harusnya pakai yang aktif.
sedang membangun. Jadi number 5 is incorrect. Number 6, it had been noticed that some staff members were late. Benar atau salah teman-teman? Benar ya, di notice gitu ya. Nah, jadi sudah benar. 7, the report should have been submit. Nah, ini kurang. Submitted ya. Submitted double T. So, laporannya harusnya dikumpulkan gitu kan. Jadi 7 incorrect. Jadi kalau laporan mengumpulkan kan nggak logis ya. Jadi harusnya laporan itu dikumpulkan gitu. Number 8, are the two companies merged into one? Karena dia di sini auxiliary-nya pakai are. Jadi kan pakai be. Maka di sini harusnya apa? Merging. Jadi harus dalam bentuk ing. Two companies merging gitu kan. Jadi yang aktif. Jadi number 8 is also incorrect. Number 9, he could be taking 4 courses this semester. Benar nggak? Iya, udah benar. Ada be-nya. Ada pakai ing. It's okay. Sudah benar. Nah, jadi dia akan mengambil 4 courses gitu ya. Number 10, the score information has been duplicated. Harusnya pakai bentuk ketiga, past participle. Karena dia ada be di sini. Jadi bentuk kalimatnya pasif. So number 10 is incorrect. Wah, ternyata simpel banget ya, teman-teman. Yes. Jadi kalau di skill 31, ketemu sama be, opsinya bisa 2 ya. Teman-teman bisa pakai present participle atau verb ing, bisa pakai past participle atau verb 3. Perbedaannya nanti cuma di bentuk kalimatnya aja, apakah kalimat itu aktif atau pasif. Kalau present participle itu dia jadi kalimat aktif, kalau past participle maka dia menjadi kalimat pasif. Semoga cukup jelas. Langsung kita lanjut ke skill 32. Skill 32. After will, would, or other modals is the base form of the verb. Nah, jadi intinya kita ngomongin modal auxiliary ya, teman-teman. Will, would itu kan masuk ke modal auxiliary. Selain ada will sama would, ada apa? Ada shall, should, can, could, may, might, sama must. Nah, itu sudah pasti kita harus pakai yang namanya base form. Jadi kata kerja dasar. Jadi bentuk dasar dari kata kerja. Apa tadi bentuk dasar dari kata kerja, teman-teman? Base form itu adalah kita pakai bentuk verb 1 tanpa ada tambahan apapun ya. Jadi jangan ditambahi apa-apa, jangan tambahin s hanya karena dia pakai he misalnya. Jangan ditambahi es, jangan ditambahi ing. Pokoknya namanya base form, base itu ya dia yang paling dasar. Jadi verb 1 aja, simpelnya seperti itu. Contohnya di sini, the bird will leaving. Ini jelas salah. Harusnya the bird will leave. The doctor may arrive without s. The students must take. Bukan taken. Taken itu verb 3, jauh banget gitu ya. Kalau pakai past participle, nanti ketemunya mau pakai have atau be. Baru bisa pakai past participle. Tapi kalau kita pakai modals, ya harusnya kita pakai base form. Sesimpel itu teman-teman ya. Langsung kita ke latihan soalnya. Number 1 is correct. The sales clerk might lower the price. Jadi udah benar. Lower itu kan base form ya, verb 1. Kalau nomor 2 salah. Kenapa? Karena kita temukan ada tambahan es di sini. Padahal dia pakai modals, will. Jadi ini nggak perlu pakai es. What about number 3? Should everyone arrive by 8? Nah, di sini kan dia ada modal should, ada pakai verb 1 aja. Nggak ada tambahan apa-apa kok. Oh, berarti udah benar. Nomor 3 benar. Number 4, the method for organizing files can be improved. Nah, di sini ada can be improved. Ini udah benar nggak sih pakai be improve? Yes. Jadi be itu adalah bentuk dasar dari is, am, are, was, were, been. Itu bentuk dasarnya be ya, teman-teman. Jadi bukan kita pakai can, is misalnya, atau can, are, itu tidak ada. Jadi semua kembali ke be. Nah, be improved pakai ed, past participle, karena dia ketemu sama be. Jadi bisa diimprove gitu kan, bisa dikembangkan. Jadi metodenya itu bisa dikembangkan. Makanya nomor 4 sudah benar. Gitu ya. Yang salah misalnya can is atau can be improved without ed misalnya. Itu salah. Gitu ya. Number 5, the machine may clicks off if it is overused. Ini jelas kesalahannya ada di clicks. Karena may itu masuk ke modal auxiliary, jadi harusnya pakai base form, kata kerja dasar, jadi nggak perlu pakai s. Klik aja, may click off.
Number 6, every morning the plants must be watered. Udah benar atau salah? Benar dong. Jadi ini kasusnya sama kayak nomor 4 ya. Must be watered. Jadi bukan pakai must are misalnya. Loh, plant itu kan banyak, harusnya pakai are, enggak ya. Jadi kata dasar dari SMR word itu kita pakai be. 7. The houses with ocean views could sell for considerably more. Sudah benar? Ya, nggak ada masalah. Dia pakai modal auxiliary could, terus dia pakai verb one. Berarti kan udah benar ya. Number 8. Would anyone like to see that movie? Pakai modal would. Tapi di sini kok pakai ed, harusnya pakai base form aja, like biasa, without the. So, number 8 is incorrect. Number 9. I don't know when it will depart. Nah, nomor 9 gimana teman-teman? Sudah benar atau salah? Jadi, di sini ada modal auxiliary will, terus ada verb one, base form depart, itu kan base form ya. Ya, sudah benar, gak ada masalah gitu ya. So, number 9 is correct. Number 10. She will work on the project only if she can has. Nah, ini. Can has. Ini jelas salah. Harusnya pakai apa? Pakai have. Nah, kalau have yang ada di sini, dia sebagai kata kerja. Tapi kalau di skill 30, have-nya dia sebagai auxiliary atau helping verbs, kata kerja bantu ya. Jadi, nomor 10 dia salah. Berkaitan dengan have, memang have itu juga ada beberapa makna dan fungsi gitu ya, kira-kira kalau dalam bahasa Inggris. Yang kita temukan di skill ini kan, di skill 30, itu have-nya dia berfungsi sebagai helping verbs. Mungkin di beberapa skill yang lain, atau di skill sebelumnya kita pernah bahas juga tentang have yang dia sebagai past perfect atau present perfect atau intinya di perfect tense lah. Itu have itu diikuti kata kerja, maka dia adalah helping verbs. Jadi atau masuk ke dalam auxiliary. Ada juga have sebagai kata kerja, pure murni kata kerja, have mempunyai, bisa. Nanti ada lagi yang lain, misalnya kayak di causative. Jadi kalimat seperti kita menyuruh gitu ya. Nah, tapi nanti di pembahasan yang aja ya teman-teman. Nah, intinya kita perlu untuk be aware aja. Kita perlu untuk aware dengan bentuk-bentuk dari kata kerja. Jadi bentuk kata kerja itu ada yang pakai base form, verb one, tanpa ada tambahan apapun. Ada yang pakai present tense, bentuk verb one, bisa ditambahin s tergantung dari subjeknya. Kalau Ayu Dewi nggak pakai s, kalau he she pakai s. Ada juga pakai present participle. Kalau present participle kita pakai ing. Yang bisa pakai ing itu adalah kalau ketemu sama be ya. Ketemu sama SMR, ketemu sama be, sama been. Kita bisa pakai ing. Kemudian kalau di past tense bentuk kedua, verb 2 itu bisa berdiri sendiri, jadi nggak perlu pakai helping verbs. Tapi kalau di past participle atau bentuk ketiga itu yang harus pakai helping verbs. Bisa pakai apa? Bisa pakai have verb 3, have eaten, bisa pakai be juga, ya jadi kalimat pasif gitu kan. Nah, jadi ketika kita membaca kalimat, kita bisa lebih aware lagi untuk melihat apakah kata kerja itu udah pas dengan strukturnya enggak, ataukah memang di situ dia sebagai kata kerja bentuk beberapa, atau kita harus pakai yang mana. Nah, itu memang perlu untuk lebih berhati-hati. Semoga cukup jelas ya teman-teman. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Thanks for watching and don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.